Prime, podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar kalian semua di hari Senin 12 Februari 2024 bersama saya, Lea Baneza di What's Trending KBR Pagi. Pastinya, masa tenang sudahkah menentukan pilihan? Itu bakal kita obrolin pagi ini. Mulai 11 Februari 2024, Indonesia memasuki masa tenang di pemilu 2024. Masa tenang berlangsung selama 3 hari, yaitu sampai H-1 penyelenggaraan pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Berdasarkan laman Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, setelah tahapan kampanye berakhir, peserta pemilu tidak diperkenankan atau dilarang melakukan kegiatan kampanye. Ada sejumlah larangan di masa tenang, yaitu larangan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, rapat umum, debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon, hingga kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye, pemilu, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi yang namanya poster, baliho, iklan terkait pemilu dan 3 paslon dilarang. Tapi sudahkah para pemilih memahami gagasan yang diusung pasangan calon di pemilu 2024? Terlebih para pemilih muda yang digadang-gadang jadi pemilih terbesar di pemilu ini. Sudah mantapkah mereka dengan pilihannya? Kita bahas setelah komen netizen plus 62 berikut ini. Pertama dari akun @kinxx. Udah masuk masa tenang coy, atribut dilepasin. Udah deh, tiap orang punya pilihan masing-masing. Gak perlulah menghasut menebar kebencian. Kita semua pasti punya pertimbangan masing-masing dalam memilih nanti di tanggal 14. @yahxx. Kita jangan adu argumen, adu narasi, dan adu debat lagi ya. Ingat, hari tenang. Kita damai, jangan gaduh, dan jangan ribut-ribut. Saya ingatkan lagi, hari tenang. @ikxx. Seharusnya para caleg bertanggung jawab juga untuk pembersihan APK partainya. @selxx. Setelah melewati masa kampanye, udah punya pilihan gak geng? 01, 02, apa 03? @amhxx. Sejak punya hak pilih tahun 2014, gak ada kepikiran golput karena merasa senang aja pergi ke TPS dan memilih capres pilihan sendiri. Tahun 2024, keluarga aku beda pilihan lagi. Ibu dan kakak perempuan 03, aku dan suami 01, kakak laki-laki kemungkinan 02. Ya udah biasa aja. @nowxx. Respect buat teman-teman yang udah nentuin mau ke arah pilihan yang mana. But pasti banyak juga yang punya keresahan sama dan memutuskan untuk memilih golput netral. @tamxx. Tiap paslon punya kelebihan kekurangan masing-masing. Mending rukun, damai, nikmatin pesta demokrasi dan visi misi paslon pilihan masing-masing tanpa saling mengumbar kebencian. Kalau kita mau ngajak pindah, mending pakai cara yang baik. Kalau nggak mau pindah, ya udah, berarti udah komitmen sama pilihannya. Dan yang terakhir dari akun @jakxx. Sekarang waktu seperti biasa, puasa tak bicara politik. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Berdasarkan hasil riset dari lembaga The Indonesian Institute, TII, Velia Primaresti sebagai peneliti bidang politik mengungkap apa saja informasi yang dibutuhkan pemilih muda. Menurutnya, ada persoalan yang terlupakan di tengah berbagai drama politik selama masa kampanye di pemilu 2024. Ini dia keterangan Velia Primaresti sebagai peneliti bidang politik The Indonesian Institute di diskusi pemilu dan pilkada 2024. Apa yang diinginkan anak muda? Ternyata sebanyak 36,6% itu bilang atau mengatakan gitu ya bahwa mereka itu membutuhkan rekam jejak, visi misi serta program yang ditawarkan oleh calon presiden dan wakil presidennya kayak gitu. Kemudian di urutan kedua sebanyak 21,5% itu ada kebutuhan terkait rekam jejak calon anggota DPR RI, DPRD,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Nah, ini yang kita sering lupa gitu ya, karena kita seringkali terlalu tenggelam gitu ya dalam euforia capres-cawapres, drama-drama parpol A, B, C dan yang lain-lain tanpa kemudian kita ingat gitu bahwa yang terpenting itu sebenarnya malah memilih anggota legislatifnya loh, kayak gitu. Nah, ini untuk tingkat kepuasan anak muda terhadap visi misi yang sudah dijabarkan oleh ketiga capres kita gitu. Nah, itu di antara ketiga capres ini rata-rata memang menjawab tuh di nomor 3 gitu kan. Artinya ya mereka netral gitu, antara ya puas tapi nggak puas juga gitu kan. Jadi memang secara persebaran suaranya masih berada di tengah-tengah gitu. Makanya tadi kenapa di awal angka terkait dengan kebingungan gitu ya, kebingungan anak muda terhadap pilihan-pilihan capresnya itu masih cukup tinggi gitu, bahkan yang paling tinggi gitu kan ada di angka hampir 30% gitu, 29, sekian tadi di awal gitu. Nah, ini menarik terkait dengan isu prioritas anak muda gitu kan. Persentase paling tinggi itu ternyata ada di isu pemberantasan korupsi, teman-teman. Kemudian isu kedua itu ada di peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan. Dan yang ketiga itu ada di isu pengendalian harga-harga kebutuhan pokok kayak gitu. Lagi-lagi ini nggak merepresentasikan semua suara anak muda gitu ya, karena hasil dari angket yang kita presentasikan sekarang ini kan ya representasi dari 93 orang yang mengisi angket itu, seperti itu. Sementara itu, peneliti Pusat Studi Agama dan Demokrasi Pusat Paramadina Jakarta, Husni Mubarak menyebut persoalan Capres-Cawapres mampu menimbulkan keretakan pertemanan di kalangan orang muda karena paparan konten-konten hoax. Kalau hoax dan ujaran kebencian, termasuk ujaran kebencian, itu bisa puluhan ribu yang like atau share. Klarifikasi dari orang yang jadi korban hoax itu ratusan aja, itu sudah banyak banget. Itu pun hari ke-16 sesudah hoaxnya seperti MLM itu ke-16 downline. Bayangin, udah 16 kali lipat, udah pangkat 16, baru diklarifikasi itu pun cuma ratusan yang membaca. Yang paling ngeri kan kalau mesin yang bikin. Nah, kalau tadi mesin yang positif ya, memang ingin mencerdaskan kandidat. Ini banyak mesin yang dibuat memang untuk meresahkan, membuat pelintirannya itu membuat kita. Saya tuh kemarin punya ilustrasi gini, seakan-akan kita tuh akrab banget sama capres gitu. Segitu membelanya, seakan-akan sehingga permusuhan dengan teman bisa dikorbankan, gue gak usah berteman sama lu lagi kan lu gak ngedukung lagi capres ini gitu. Seakan-akan capres itulah yang kita mintai tolong 100.000 dulu, padahal kan yang dikorbankan itu yang akan nolong kita barang 20-30 ya buat makan siang misalnya. Pengadilan di Houthi, Yaman menjatuhkan hukuman mati kepada 13 pria atas tuduhan homoseksualitas. Melansir AFP, pihak berwenang juga menangkap 35 orang atas tuduhan homoseksualitas. Sedangkan kelompok pembela hak asasi manusia HAM di Euro-Mediterranean melaporkan pengadilan Houthi telah menjatuhkan hukuman mati terhadap 30 orang sejak 2014. 11 orang diantaranya telah dieksekusi. Hukuman mati atas tuduhan homoseksual ini pun dianggap melanggar hak asasi manusia. Kelompok pembela HAM juga mempertanyakan kepedulian pemerintah atas hak hidup orang-orang di Yaman, termasuk kelompok LGBT. Badan Antariksa Amerika Serikat mengalami pemutusan hubungan kerja PHK pada ratusan karyawannya. Dikabarkan sekitar 8% atau 530 karyawan NASA di PHK. Angka ini masih ditambah pengurangan 40 anggota tambahan tenaga kerja di kontraktor NASA. PHK dilakukan di tim Jet Propulsion Laboratory JPL di California. Pengurangan karyawan tim JPL NASA terjadi di tengah isu ketidakpastian anggaran. Padahal, laboratorium ini bertanggung jawab dalam operasional NASA Deep Space Network, jaringan komunikasi antariksa. Uni Eropa berencana memperketat aturan terkait kekerasan seksual anak di wilayahnya. Salah satunya dengan memberikan korban lebih banyak waktu untuk menuntut pelaku ke pengadilan.
Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa Dubravka Šuica mengatakan, rencana ini dipicu keprihatinan soal kasus kekerasan seksual anak. Pasalnya, diperkirakan 1 dari 5 orang anak di Uni Eropa menderita pelecehan atau eksploitasi seksual. Uni Eropa dikabarkan bakal memperluas jenis tindak pidana yang berkaitan pelecehan terhadap anak-anak. Misalnya, soal perkembangan teknologi baru yang digadang-gadang penyebab berkembangnya bentuk-bentuk pelecehan baru. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Nah, sebelum bahas lebih lanjut, kita mau tanya ke orang-orang muda, udah punya pilihan belum sih di 14 Februari besok? Pertama ke orang muda dari Jakarta, Aurel. Aurel, kira-kira udah punya pilihan politik belum? Mau pilih 01, 02, atau 03? Kan bentar lagi 14 Februari tuh besok. Kalau misalkan ditanya udah ada pilihan politik atau belum, udah sih, karena membantu banget dari debat-debat kemarin. Akhirnya tadi malam itu udah mantep buat milih. Kalau tipe pemimpin ideal kamu tuh seperti apa sih? Kalau misalkan ditanya terkait dengan tipe pemimpin itu, aku sih yang paling penting ya, dia tuh bisa dipegang omongannya, gak hanya sekedar omong kosong, mempunyai rekam jejak yang bersih, tidak tersandung dengan korupsi dan lain sebagainya gitu. Karena bagaimanapun juga kan nantinya dia akan menjadi seorang kepala negara yang tentu akan dicontoh, maka rekam jejaknya juga harus pasti, harus bersih gitu. Dan juga terkait dengan program-program yang ditawarkan gitu, program-programnya apakah benar berpihak kepada rakyat atau dan lain sebagainya, itu menjadi pertimbangan aku juga sih. Apalagi juga terkait dengan ketenaga kerjaan dan juga terkait dengan kesehatan ya, di mana juga Indonesia masih sulit untuk terkait dengan pemerataan kesehatan dan juga pendidikan, apalagi juga terkait dengan penegakan hukum. Jadi itu sih terkait dengan tipe-tipe idealnya. Nah, pertimbangannya apa nih untuk memilih? Aspek apa saja sih yang dilihat dan yang penting menurut kamu? Karena aku terkait masih anak muda, jadi terkait dengan ketenaga kerjaan, pendidikan, pemerataan kesehatan, dan juga penegakan hukum. Itu sih. Lanjut, Leo mau tanya nih sama Nanda dari Jakarta Barat. Nanda, kamu udah punya pilihan politik belum? Udah punya calon presiden atau wakil atau mungkin caleg? Kalau untuk pilihan politik, untuk capres sih untuk sekarang udah ada ya kali ya. Cuman kalau untuk caleg nih kayaknya masih perlu riset lebih mendalam nih. Karena pilihannya banyak dari jumlah partai dan juga jumlah calon, jadi masih bingung nih sampai sekarang. Menurut kamu pemimpin di Indonesia tuh harus seperti apa sih? Kalau untuk pemimpin ideal sih, yang penting dia tegas tentang anti korupsi. Dan menurut aku yang paling penting untuk Indonesia sekarang sih gimana caranya mereka mau memajukan pendidikan di Indonesia dan juga pemberdayaan perempuan sekaligus masyarakat yang terpinggirkan gitu. Kalau aspek yang kamu lihat dari calon-calon pemimpin yang ada tuh apa? Yang jadi mungkin pertimbangan kamu gitu ya? Kalau untuk aspek penting yang gue lihat dari seorang pemimpin itu, balik lagi kayak tadi, dia itu anti dengan korupsi, punya passion untuk memajukan pendidikan, dan juga memberdayakan kaum perempuan dan juga kaum terpinggirkan. Sekaligus yang paling penting dia itu punya track record baik, sekaligus track record integritas dia terhadap pekerjaan yang dia lakukan juga itu baik gitu. Thank you Nanda. Lanjut ke orang muda dari Depok nih, ada Rozik. Rozik, kamu tuh sudah menentukan pilihan belum nih, mau pilih yang mana 14 Februari nanti? Pilihan politik yang untuk tanggal 14 Februari sebenarnya sudah ada, namun masih mempertimbangkan pilihan yang lainnya juga nih. Tidak menutup kemungkinan masih berubah pilihan, namun sudah ada pilihan di mana saya condong ke salah satunya. Kalau yang menurutmu ideal itu pemimpin yang seperti apa sih? Tentu yang pertama itu yang mau mendengarkan masyarakat lah. Jadi tidak serta-merta menutup suara seperti dikritik tidak terima dan lain-lain. Karena pemimpin yang baik juga adalah pemimpin yang menerima segala kritik maupun saran untuk memperbaiki dirinya. Itu pertama. Yang kedua, aktif sih. Jadi aktif di sini adalah mungkin di konteksnya pemilu kali ya, yaitu lebih ke calon presiden ya. Itu lebih ke aktif tadi, itu maksudnya kan masyarakat tuh luas ya. Tiap daerah tuh ada aja berbagai kendala. Ya tentu ya harus ada itu belusukan kah atau observasi secara langsung, lalu ada sosialisasi dengan masyarakat dengan berbagai media dan lain-lain. Jadi tidak serta-merta, wah ini mungkin
pekerjaannya lebih spesifik pada Menteri Kebudayaan, sudah biar Menteri Kebudayaan. Ya tapi sekali-sekali gitu dalam berbagai event harus merata ya, apapun bidangnya seperti itu. Apalagi yang berkaitan dengan sosialnya masyarakat, ekonomi masyarakat, itu dimana peran pemimpin sangat penting sekali ya, maksud saya peran presiden. Selain menjadi pemilih, orang-orang muda punya peran penting lainnya dalam pemilu nanti. Penyelenggara pemilu mendorong keterlibatan orang-orang muda sebagai pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS. Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Klaten periode 2023-2028, Arif Fathur Rahman memaparkan tugas-tugas pemuda dalam proses pengawasan dan proses pemilihan. Kalau dilihat dari usia pendaftar, harapan kami mereka akan lebih baik kinerjanya daripada PTPS yang sebelumnya yang rata-rata usianya kami lebih tua dari yang sekarang. Batas usia di pemilu sebelumnya itu batas usia 25 tahun tuh, dan sekarang grade-nya sudah diturunkan menjadi 21. Nah, ini berkaitan dengan penggunaan gadget, kemudian penggunaan aplikasi yang nanti dikembangkan oleh Bawaslu RI, Bawaslu berkaitan dengan laporan. Nah, kecepatan laporan dan ketepatan laporan ini yang nanti akan yang diperlukan oleh kawan-kawan. Tentu kemampuan berkomunikasi juga penting, karena mereka PTPS ini nanti selain dia bertugas di TPS-nya pada saat hari pemungutan suara, dia juga memiliki tugas dan peran melakukan beberapa pencegahan berkaitan dengan dugaan pelanggaran di tahapan yang ini sudah yang masih berjalan pada saat mereka sudah dilantik. Tugas pengawas TPS yang pasti mereka melakukan sebelum pemungutan suara, tentunya mereka harus melakukan pengawasan, pencegahan juga berkaitan dengan pencegahan terjadinya pelanggaran di tahapan yang sedang berjalan. Sekarang tahapan kampanye dan sebagainya, mereka juga harus melakukan pencegahan untuk terjadinya pelanggaran minimal. Mereka nanti membantu Panwasdisa pada saat ada kegiatan di wilayah kerjanya, ada kegiatan yang berhubungan dengan kampanye di wilayah kerjanya. Setelahnya teman-teman PTPS ini harus memastikan juga bahwa menjelang pemungutan suara nanti, suara 1 hari menjelang pemungutan suara berarti tanggal 13, itu mereka sudah harus memastikan bahwa seluruh TPS-nya itu sudah ada TPS-nya, penyiapan TPS. Kemudian logistik H-1 sudah harus ada di TPS tempat mereka bertugas, karena memang batasnya logistik sampai ke TPS adalah H-1 ya. Kemudian juga memastikan bahwa TPS ini nanti ada penerangan, kemudian dia tidak kena banjir, hujan tidak, genteng tidak bocor dan sebagainya. Sampai nanti kita sedang penghitungan suara atau pemungutan suara ternyata banyak genteng yang bocor. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Yogyakarta. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Yogyakarta memitigasi potensi bencana saat hari pemungutan suara 14 Februari 2024. Kepala Pelaksana BPBD DIY Novia Rahmat mengatakan, pada hari pemungutan suara ada potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor, mengingat saat ini sudah masuk musim hujan. Selain itu juga ada potensi bencana lain seperti gempa dan tsunami, termasuk kondisi Gunung Merapi saat ini yang statusnya siaga. Noviar mengatakan potensi bencana dikhawatirkan menurunkan tingkat partisipasi pemilih. Noviar Rahmat mengatakan dalam mitigasi, pemerintah daerah menyiagakan forum pengurangan risiko bencana di 339 kelurahan yang sudah berstatus tangguh bencana. BPBD juga mengerahkan kelompok jaga warga di perkampungan sebanyak 62.000 orang dan satuan perlindungan masyarakat sebanyak 27.000 orang. Selanjutnya ke Jakarta. Koalisi Perempuan Indonesia KPI menemukan 267 daerah pemilihan dapil tidak memenuhi ketentuan 30% keterwakilan perempuan di pemilihan legislatif. Sekretaris Jenderal KPI Mike Ferawati mengatakan, tidak ada sanksi lantaran tidak ada regulasi yang mengatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU. Mike menambahkan, jika KPU memilih kemauan untuk merevisi PKPU sesuai putusan Mahkamah Agung MA, partai politik bisa dijatuhi sanksi pembatalan jadi peserta pemilu. Sementara itu, KPU membantah tak menjalankan putusan MA Ihwal aturan perhitungan keterwakilan perempuan dalam Pileg. Ketua KPU RI Hashim Asyari mengaku, lembaganya langsung mengedarkan surat kepada partai politik agar mengikuti putusan MA tersebut. Kata dia, KPU tidak bisa memberikan sanksi. Mereka tetap memenuhi syarat karena tidak ada ketentuan untuk membatalkan itu menurut UU Pemilu. Terakhir ada update evaluasi pajak hiburan.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno memaparkan hasil kajian sementara dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf terkait dampak kenaikan pajak hiburan bagi sektor pariwisata. Dari hasil kajian sementara ini, Menparekraf menyatakan Kemenparekraf mendukung usulan Kemenko Perekonomian atas pertimbangan pengurangan pajak sebesar 10% dari PPh untuk sektor pariwisata. Lantaran, semakin tinggi tarif pajak maka akan menurun minat investor di sektor pariwisata, termasuk juga dalam penyelenggaraan event sehingga ini perlu dipertimbangkan. Katanya, jangan sampai ada pengurangan tenaga kerja di sektor parekraf. Ia juga menyampaikan Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten dan kota telah melakukan rapat koordinasi dan sepakat mengeluarkan kebijakan insentif fiskal melalui Perkada. Sandi juga mendukung agar usaha spa dikeluarkan dari klasifikasi industri hiburan. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending KBR Pagi. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza pamit, stay safe and happy. Bye-bye. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.